Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah satu buku yang jujur aja bikin saya mikir ulang banyak hal. Judulnya Disability Studies dari Dan Goodley. Dan kalau Anda kira ini buku biasa soal disabilitas, siap-siap kaget. Ini bukan sekedar itu. Ini tuh ajakan buat ngerombak total cara kita lihat disabilitas dan yang lebih penting lagi, konsep abilitas. Jadi misi kita hari ini adalah masuk ke jantung argumennya. Kita bakal lihat gimana disabilitas dan abilitas itu ternyata saling ngunci dan gimana ada ideologi tak terlihat namanya ableism yang jadi sumber tekanan buat kita semua. Tepat sekali. Ini bukan cuma buku, ini kayak manifesto intelektual. Goodley itu mengusulkan sebuah proyek baru, Disability Studies. Perhatiin deh tanda garis miringnya, antara dis dan ability. Itu bukan cuma hiasan, itu intinya. Penulisnya bilang, kita nggak akan pernah bisa ngerti disabilitas kalau kita nggak sekalian mempertanyakan apa itu abilitas. Keduanya saling mendefinisikan. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Biasanya nih kalau kita dengar kata disabilitas yang kepikiran kan gambaran medis ya, sesuatu yang kurang atau rusak di tubuh seseorang. Dan tugas kita ya memperbaikinya, bener gak? Kayaknya itu yang paling umum. Betul. Dan pandangan itu yang puluhan tahun dominan. Di buku ini, itu disebut model medis. Fokusnya 100% ke individu. Ada masalah di tubuh atau pikiranmu, solusinya ya intervensi medis, rehabilitasi. Biar kamu normal lagi. Masalahnya dianggap ada di dalam diri kamu. Titik. Terdengar logis sih kan? Maksud saya kalau orang kakinya patah ya itu kan memang masalah medis, perlu diperbaiki. Di mana letak masalah dari cara pandang ini? Nah, pertanyaan bagus. Buku ini nggak nolak pentingnya dunia medis. Tentu aja. Kaki patah ya perlu diobati. Kritik utamanya itu ada di cara pandang yang lebih luas. Model ini secara nggak langsung bilang kalau pengalaman hidup seseorang itu sepenuhnya ditentukan sama kondisi biologisnya. Seolah-olah nasib sosial seseorang yang, katakanlah, tuli, itu udah takdirnya dari lahir hanya karena telinganya berfungsi beda. Ini mengabaikan faktor yang jauh lebih besar, yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, ini dia. Di sini pergeseran besarnya terjadi kan? Dari individu pindah ke masyarakat. Sebuah revolusi cara berpikir. Model sosial ini ngenalin pembedaan yang krusial banget antara impairment dan disability. Impairment itu kondisi biologisnya, perbedaan fungsi tubuh atau pikiran. Misal, seseorang nggak bisa jalan, itu impairment. Tapi disability atau kedisabilitasan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat. Tunggu. Bisa diulang lagi, gimana caranya masyarakat menciptakan disabilitas? Contoh klasiknya gini, seseorang yang pakai kursi roda, dia punya impairment di kakinya. Tapi dia baru jadi disabled, dibuat menjadi disabilitas, saat dia mau masuk gedung yang cuma punya tangga. Nggak ada rem atau lift. Yang membatasi dia bukan kursi rodanya. Tapi desain gedungnya. Betul. Atau contoh lain, seorang tuli yang fasih bahasa isyarat. Dia punya impairment pendengaran. Tapi dia jadi disabled waktu ada di rapat penting yang nggak nyediain juru bahasa isyarat. Masalahnya bukan lagi di telinganya, tapi di lingkungan komunikasi yang nggak aksesibel. Wow. Jadi masalahnya geser total ya. Dari apa yang salah sama kamu jadi apa yang salah sama cara kita bangun dunia ini. Ini mengubah segalanya. Artinya disabilitas bukan lagi tragedi personal, tapi jadi isu keadilan sosial, isu hak asasi manusia. Tepat. Fokusnya jadi bukan memperbaiki orang biar pas sama masyarakat, tapi memperbaiki masyarakatnya biar bisa merangkul semua jenis manusia. Ini soal membongkar hambatan. Mau itu tangga, sistem pendidikan yang kaku, atau prasangka di kepala kita. Oke, Anda tadi jelasin gimana model sosial mindahin masalah ke masyarakat. Ini bikin saya mikir, kalau masalahnya di masyarakat, pasti ada semacam sistem kepercayaan atau ideologi di baliknya kan, yang bikin itu semua terasa normal aja gitu, kayak ya wajar gedung cuma ada tangga. Apa itu yang dimaksud ableism? Anda nangkap intinya dengan sempurna. Itulah jantung argumen buku ini. Di balik semua hambatan fisik dan sosial itu, ada ideologi yang lebih dalam. Namanya ableism. Ableism itu sistem nilai yang memuja satu tipe manusia ideal. Buku ini nyebutnya warga negara ideal. Sosok yang selalu produktif, mandiri, otonom, rasional, dan sehat. Selalu berkontribusi.
Kedengarannya kayak fantasi ya. Maksud saya, siapa sih yang bisa begitu selamanya? Kita semua kan pernah sakit, capek, menua, butuh bantuan orang lain. Sosok ideal ini kayaknya nggak nyata. Nah, itu ironi terbesarnya. Ableism itu menciptakan standar normal yang sempit banget dan pada dasarnya mustahil dicapai siapapun secara permanen. Dan Goodley pakai analogi yang tajam banget buat jelasin ini. Kalau disabilism itu praktek diskriminasinya gedung tanpa ram tadi, maka ableism itu ideologi yang jadi pupuk biar diskriminasi itu tumbuh subur. Hubungannya kata dia, kayak heteroseksualitas wajib dengan homofobia, ableism adalah sistem yang bikin disabilism terasa masuk akal. Tunggu dulu, ini bagian yang bikin saya diam pas baca. Jadi buku ini bilang, tekanan yang kita semua rasakan buat terus produktif, buat hustle non-stop, itu akarnya dari ideologi yang sama yang bikin gedung tanpa ram. Persis. Disinilah jadi makin rumit dan relevan buat semua orang. Ideologi ableism ini kemudian kawin sama neoliberalisme. Paham ekonomi yang mengagungkan pasar bebas, individualisme, dan semangat wirausaha. Gabungan ini melahirkan apa yang disebut Goodley sebagai neoliberal ableism. Ini adalah mesin yang menciptakan tekanan konstan pada setiap orang untuk jadi subjek yang fleksibel, efisien, dan tanpa henti mengupgrade diri. Ini jelasin banyak hal sih, kayak pas kita lihat postingan soal 5 AM Club atau hustle culture, dan langsung merasa bersalah karena semalam cuma pengen nonton TV aja. Rasa bersalah itu menurut buku ini adalah produk dari neoliberal ableism yang bisikin kita kalau nilai kita sebagai manusia itu sama dengan tingkat produktivitas kita. Tepat sekali. Dan yang lebih bahaya lagi, dalam kerangka ini, semua kegagalan dianggap salah pribadi. Anda nggak dapat kerja. Mungkin CV-nya kurang bagus, kurang gigih. Bisnis Anda bangkrut. Mungkin kurang inovatif. Anda merasa cemas, depresi. Mungkin Anda kurang bersyukur. Selalu kembali ke individu. Sistem ini pinter banget menyembunyikan masalah struktural dan mengubahnya jadi beban dan rasa malu personal. Jadi kita semua dengan cara yang beda-beda dituntut ngejar standar warga negara ideal yang mustahil itu. Dan pas kita gagal, dan kita pasti akan gagal, kita diajarin buat nyalain diri sendiri, bukan sistemnya. Ini benar-benar membuka mata. Ya, ini menyingkap bahwa perjuangan melawan tekanan untuk selalu mampu ini pada dasarnya perjuangan yang sama dengan perjuangan untuk dunia yang lebih aksesibel. Musuhnya sama, ableism. Asa, apa buku ini cuma berhenti dikritik aja? Atau ada tawaran jalan keluar, bentuk perlawanan gitu? Tentu ada. Dan disinilah bukunya jadi sangat radikal. Salah satu gagasannya adalah teori creep. Ini konsep yang sangat provokatif. Namanya aja udah provokatif. Creep kan dari cripple atau cacat, kata yang menghina banget. Kenapa pakai istilah itu? Justru di situ kekuatannya. Teori creep ini meminjam semangatnya dari queer theory. Dulu, kata queer itu kan hinaan. Lalu para aktivis merebut kembali kata itu, memakainya dengan bangga, dan mengubahnya jadi identitas politik yang kuat. Teori creep melakukan hal yang sama. Ia mengambil kata creep yang penuh luka dan mengubahnya jadi lencana perlawanan. Oh, jadi ini bukan soal inklusi dalam arti tolong terima kami biar kami bisa jadi kayak kalian yang normal gitu ya? Jauh lebih dari itu. Tujuannya bukan buat diterima di masyarakat yang ada sekarang. Tujuannya itu menantang, mengganggu, dan mencacatkan atau creeping gagasan soal kenormalan itu sendiri. Ini bukan narasi korban yang minta dikasihani, ini narasi serangan. Pesannya bukan, kami juga bisa kok jadi normal, tapi konsep normal kalian itulah yang cacat, yang menindas, dan kami di sini untuk membongkarnya. Jadi ini soal merombak aturan mainnya, bukan cuma coba menang di permainan yang aturannya udah bias dari awal. Perlawanan total. Lalu, saya kepikiran soal warga negara ideal tadi. Gambaran di kepala saya kok otomatis laki-laki ya? Putih, heteroseksual. Buku ini bahas irisan identitas ini juga nggak? Pertanyaan yang krusial banget. Dan ya, buku ini sangat menekankan pentingnya interseksionalitas. Ableism itu nggak pernah berdiri sendiri. Warga negara ideal yang dipuja itu, secara implisit, seringkali memang laki-laki, kulit putih, heteroseksual, dari kelas menengah ke atas. Kenormalan itu punya banyak lapisan. Artinya, pengalaman menjadi disabilitas itu nggak satu macam. Pengalaman seorang perempuan kulit hitam penyandang disabilitas pasti beda banget sama laki-laki kulit putih penyandang disabilitas. Sangat berbeda.
Karena lapisan penindasan yang mereka hadapi, ableism, rasisme, seksisme, itu saling bersilangan dan memperkuat satu sama lain. Karena itu, Goodley bilang, perjuangan melawan ableism nggak akan pernah berhasil kalau jalan sendirian. Harus gandengan tangan sama perjuangan anti-rasisme, feminisme, dan gerakan pembebasan lainnya. Ini panggilan untuk membangun aliansi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, pembahasan kita hari ini benar-benar sebuah perjalanan. Kita mulai dari mindahin masalah dari tubuh individu ke struktur masyarakat. Lalu kita bongkar ideologi di baliknya, yaitu ableism, dan ngelihat gimana itu gabung sama neoliberalisme buat menekan kita semua. Dan akhirnya kita lihat ada jalan perlawanan yang radikal. Bukan dengan jadi normal, tapi justru dengan menantang gagasan kenormalan itu sendiri, lewat teori krip dan membangun solidaritas. Ini bukan lagi soal disabilitas sebagai kategori terpisah, tapi jadi lensa kritis untuk memahami masyarakat kita. Benar. Dan pada akhirnya, buku ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan reflektif yang penting buat kita semua bawa pulang dan renungkan. Apa itu? Jika kita terima premis buku ini, bahwa sosok warga negara ideal yang selalu sehat, produktif, mandiri sepenuhnya itu cuma fantasi, maka pertanyaannya jadi, bagian mana dari fantasi mustahil itu yang tanpa sadar masih terus Anda kejar dalam hidup Anda sehari-hari? Dan harga apa yang harus Anda bayar buat mengejarnya? Entah itu kesehatan mental, waktu sama keluarga, atau sekedar istirahat tanpa rasa bersalah. Pertanyaan yang kuat banget. Ini sebuah ajakan. Ajakan untuk melihat lagi tekanan-tekanan itu bukan sebagai kegagalan pribadi, tapi sebagai produk dari sebuah ideologi. Dan mungkin dengan menyadarinya, kita bisa mulai kasih izin ke diri sendiri untuk sedikit lebih manusiawi.